memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Zahra Salsabila. Di sini saya akan menjadi moderator pada acara webinar akselerator pada malam hari ini. Saya langsung share screen aja ya teman-teman untuk bisa memulai sesi pada malam hari ini. Oke, semoga layar saya sudah terlihat ya. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar akselerator. Manajemen inventaris perusahaan, analisa data penjualan bisnis menggunakan Microsoft Excel dengan case UMKM dan FNB. Sebelumnya gimana ya teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, di sini pada malam hari ini kita akan bawain materi nih tentang gimana sih menggunakan Excel untuk manajemen inventaris perusahaan bersama Mas Hadid Wirawan. Mungkin Mas Hadid bisa saya hai dulu nih Mas. Halo semua, halo teman-teman semua. Salam Oke, kenal. halo Mas Hadid. Salam kenal juga nih. Nah, jadi teman-teman, sepanjang ke depan nanti kita akan bareng-bareng nih belajar bersama Mas Hadid tentang penggunaan Excel, salah satunya di bidang manajemen inventaris perusahaan. Oke, aku next dulu ya. Boleh nih teman-teman diramein nih kolom chatnya. Yuk kita saling kenalan dengan menuliskan di kolom chat nama underscore pekerjaan underscore motivasi mengikuti webinar pada malam hari ini. Boleh langsung diketik aja nih di kolom chatnya biar kita bisa tahu nih motivasi sama antara teman-teman gimana nih. Oke, mungkin bisa sambil kita tunggu. Ini ada agenda kita pada malam hari ini. Yang pertama ada expert program overview. Yang berikutnya ada presentation session. Terus ada Microsoft Excel Simulation bersama Mas Hadid. Dan yang terakhir ada sesi tanya jawab dan foto bersama. Oke, teman-teman sebelumnya mungkin ada yang baru kenalan ya atau mungkin ada udah tahu nih Adsport itu apa sih? Nah, Adsport itu adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti Microsoft Excel, Internet of Things, Human Resource, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya pada malam hari ini teman-teman ikut nih salah satu program kita yaitu akselerator yang dimana buat teman-teman yang udah kerja atau yang udah punya basic Excel nih, pengen kira-kira kalau kita udah punya Excel bisa kerja di bidang apa aja sih atau aku perlu mengasah hal-hal apa aja sih. Nah, teman-teman bisa pelajari nih untuk pembukaannya di webinar akselerator pada malam hari ini. Nah, yuk kenalan dengan kita. Bisa di-follow aja nih di Instagram, TikTok maupun LinkedIn kita dengan memasukkan username expert.id. Nanti teman-teman bisa update terus nih informasi seputar webinar ataupun bootcamp atau mungkin kelas-kelas lainnya yang bisa bermanfaat untuk karir teman-teman semuanya. Di sini kenalan juga sama salah satu teman kita ada Expert for Corporation, end-to-end expert training provider. Buat teman-teman korporasi yang pengen nih custom training untuk perusahaan bisa juga menghubungi Expert for Corporation. Di sini ada salah satu contoh study case-nya. Kita pernah bersama Rumah Sakit Tulung Rejo untuk belajar Excel di bidang customize Microsoft Excel untuk data processing, pivot table, dan data visualization. Terus kita juga pernah nih sama rekan-rekan SMK Wikrama Bogor untuk materi Excel juga. Ini ada beberapa contoh lain dari Adscope juga. Dan terus di sini kita langsung mulai aja nih teman-teman materi tentang manajemen inventaris perusahaan, analisis data penjualan dan bisnis menggunakan Microsoft Excel bersama Mas Hadid. Nah, tentu nanti selama menjelaskan materi teman-teman ada pertanyaan atau mungkin pengen langsung sharing atau curhat nih tentang problem yang dihadapi oleh teman-teman semuanya. Bisa langsung klik aja di kolom komentar dengan nama underscore pertanyaan. Nanti saat sesi pertanyaan akan di-refresh kembali dan dijawab oleh Kak Hadid. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama lagi ya. Kita langsung aja mulai webinarnya pada malam hari ini. Apakah Mas Hadid sudah ready nih Mas? Oke, siap Mbak. Oke, kalau gitu aku langsung persilahkan sesi ini kepada Mas Hadid. Silakan Mas Hadid. Oke, terima kasih Mbak Zahra atas pembukaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang udah hadir di program akselerator kali ini. Saya Hadit Wirawan akan mengisi sesi kali ini. Oke, saya izin share screen ya teman-teman.
Udah kelihatan belum ya? Sudah, Mas. Oke. Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Maka saya mau ngejelasin dulu saya ini siapa. Saya Adit Wirawan, sekarang bekerja sebagai Business Analytic dan Operational Excellence Manager di Renos.id, salah satu marketplace untuk home living produk, di mana saya banyak bergerak di bidang operasional, termasuk logistik, inventory, dan juga supply demand ya, gitu. Please add juga LinkedIn saya ya. Kalau teman-teman nanti misalnya ada pertanyaan yang tidak bisa diungkapkan di sini atau misalnya ada yang masih bingung, silahkan add LinkedIn saya. Insya Allah akan saya accept dan juga DM ya kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa diungkapin di sini gitu. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama sih apa itu PPIC? Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang udah bekerja, mau di jenis industri apapun, sepertinya paham ya. Ada beberapa yang paham mungkin ya. Ada juga teman-teman nih banyak juga nih saya lihat yang mahasiswa ya. Mungkin ada juga yang mungkin pernah dengar selentingan gitu tentang PPIC. Jadi pengertian PPIC sendiri adalah singkatan ya dari Production Planning and Inventory Control. Di sini ini bersifat departemen ataupun ada orang khusus spesialis yang mengurusi ini. Di mana bagian penting PPIC itu adalah bertanggung jawab atas perencanaan produksi dan juga pengendalian persediaan. Jadi berkaitan erat dengan manajemen inventories di seluruh aspek industri ya. Jadi biasanya untuk perusahaan yang baik besar ataupun kecil, kalau memang sangat concern dengan persediaan ataupun memang mereka concern terhadap demand ataupun persediaan misalnya di gudangnya. Jadi ada biasanya sih orang PPIC sendiri atau mungkin dalam bentuk departemen ya seperti itu. Tugas utama PPIC apa sih? Yaitu mengontrol kebutuhan jumlah produksi barang agar selalu sesuai dengan permintaan pasar. Jadi berkaitan banget nih antara tim sales, tim marketing yang membuat demand dan juga tim PPIC yang harus memaintain produksi itu stoknya itu oke dan juga nanti pengirimannya itu sesuai dengan jadwal ya. PPIC juga berperan dalam menyiapkan jumlah bahan baku, terus juga mereka itu harus make sure kalau proses produksi itu efisien dan hemat biaya ya. Jadi banyak aspek yang harus dimengerti sama orang-orang PPIC ya, seperti itu. Oke, ini aspeknya antar departemen ya. Kalau kita di perusahaan, kita kan eh, ada aspek-aspek yang harus kita perhatikan ya. Kalau misalnya di perusahaan kita menjual produk ataupun barang dan jasa ya, ada customer, ada bisnis proses, ada growth and learn atau training, skills, terus juga ada financial perspektif ya. Ini kalau dilihat dari KPI sendiri, PPIC itu tugasnya banyak teman-teman. Jadi salah satu gambarannya bisa dilihat di slide ini ada selling volume, delivery performance, terus juga lead time, material forecast. Kalau misalnya stok itu prediction ya, stock prediction itu mereka harus paham. Jadi jangan sampai permintaan banyak tapi kita nggak punya stok gitu. Terus juga planning accuracy, production volume. Jadi teman-teman yang ada di departemen produksi ini sangat bergantung juga sama orang PPIC karena ketika ngelihat demand begitu banyak dari customer, tim BPIC ini harus menyiapkan nih stok yang dibutuhkan berapa, yang harus sesuai dengan cost dan juga efisiensi yang diinginkan oleh perusahaan. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini salah satu beberapa poin ya yang harus diperhatiin sebagai PPIC dan juga cara kerja PPIC ya. Secara garis besar PPIC itu ngapain aja sih? Yang pertama itu mereka harus bisa mengidentifikasi kebutuhan barang produksi. Kemudian juga menghitung perhitungan kebutuhan bahan baku. Kalau memang perusahaannya tuh membuat produk dari bahan baku mentah sampai jadi ya. Terus juga ada melakukan pengelolaan persediaan di gudang untuk meminimalkan stok. Terus juga menata barang dengan efisien di gudang guna mengurangi biaya penyimpanan pembelian bahan baku. Nah, dari situ kita
punya beberapa poin nih yang harus diperhatikan untuk tim PPIC ya. Yang pertama itu eh, quantity minimum order QMO ya. Jadi orang PPIC harus paham sih beberapa ketika kita menghadapi demand yang begitu besar, kita harus punya barrier, kita harus punya bargain. Stok itu tuh yang ada di gudang tuh minimal berapa. Jangan sampai ketika permintaan itu terpenuhi di bulan ini, di bulan depan nol. Itu sangat-sangat merugikan perusahaan ya, karena time is money. Kalau misalnya kita stok nggak ada, tentunya juga berhubungan dengan penjualan kita ke depannya dan juga efeknya mungkin bisa mempengaruhi reputasi perusahaan ya, karena customer nggak satisfy nih atas ternyata produk kita habis gitu. Kemudian juga ada lead time. Lead time ini delivery and buying time ya. Jadi eh, orang PPS harus ngerti nih ketika barang sampai di gudang sampai nantinya diterima customer itu sesuai dengan service agreement level ya, ataupun misalnya target ya, target delivery itu harus match dengan keinginan dari customer ya. Gitu. Kemudian juga ada warehouse capacity, jadi harus mengerti juga nih kondisi ruang dan juga dari gudang dan juga kapasitas penyimpanan. Kemudian bahan baku tadi yang saya juga singgung. Kemudian forecast atau prediksi ya, eh, prediksi stok itu dalam 5 bulan atau 6 bulan ke depan tuh kita harus ngisi stok berapa sih supaya memenuhi demand yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Kemudian ada production capability, ini berhubungan dengan komunikasi juga sama dengan tim produksi. Jadi tim produksi bisa bekerja dengan baik eh, ketika stoknya itu ataupun udah ke maintain ya. Kemudian yang paling penting ya safety stock tadi ya. Safety stock itu adalah barrier ya. Jadi kita harus punya minimum produk nih yang ada di gudang. Oke. Nah, sebelum kita eh, sebagai PPIC itu kita harus tahu nih metode apa sih? Karena kan eh, karena kan ketika kita memaintain stok ya, misalnya di gudang gitu, kita harus tahu nih permintaan dari customer itu berapa ya? Terus juga kondisi market itu gimana ya? Nah, dari sini kita ada metode namanya selective inventory control. Jadi selective inventory control itu adalah suatu metode ya untuk pengklasifikasian tiap produk berdasarkan banyak faktor ya. Di sini kita ada 8 ya. Tapi yang akan jadi fokus kita di malam ini yang akan saya bawakan yaitu ABC dan juga XYZ. Di mana ABC itu singkatan dari Always Better Control, di mana kita fokus ke value. Jadi kita kita bikin prediksi untuk inventory sepanjang tahun itu berdasarkan value. Nah, value itu dari mana? Biasanya dari penjualan. Kita prediksi dari situ ya. Kita prediksi dari berapa banyak penjualan yang terjadi misalnya dalam waktu 1 tahun terakhir gitu. Sesuai dengan kalender yang digunakan perusahaan ya. Kemudian XYZ. Kalau XYZ itu berdasarkan demand ya. Jadi kita ngelihat permintaan pasar itu seperti apa ya. Makin volatil tentunya makin susah untuk kita prediksi gitu. Makin susah kita untuk ngitung inventorinya nih. Untuk 1 tahun ke depan nih inventorinya bagaimana ya? Nah, itu kita pakai metode XYZ ya. Nah, selain itu kita ada HML di mana kita ngelihat berdasarkan price, terus juga ada VED berdasarkan natur komponen atau material. Jadi kalau kita kerja di manufaktur, ya, itu ada komponen-komponen yang memang di regard sama misalnya klien kita itu high, nih, esensial ataupun cuma desirable. Jadi itu juga bisa diklasifikasikan untuk memaintain inventory kita di gudang. Kemudian ada SDE, Search Difficult to Obtain or Easy to Obtain. Ini berdasarkan purchasing problem ya. Terus ada Golf juga berdasarkan material yang di-obtain. Terus ada FSN berdasarkan stores. Terus juga SOS ya berdasarkan seasonality. Jadi
nggak bergantung apa-apa nih. Bergantung kalau jadi mereka tuh demand-nya udah stabil karena tiap 3 bulan pasti segitu permintaannya. Misalnya penjualan 1.000, stoknya ya berarti kita 1.500 tiap 3 bulan sekali seperti itu. Nah, yang dipakai banyak industri dan juga perusahaan pada saat ini sih ABC dan XYZ ya. Selain karena ini simple dan juga gampang untuk dikombinasikan dengan analisis-analisis lainnya seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama saya coba eh, menjelaskan ya mengenai ABC dan juga XYZ ya. Oke, jadi kalau di sini teman-teman lihat, di sini saya punya satu tabel di mana di sini itu ada SKU kode, terus juga ada bulan yang biru ini sama unit cost ya. Jadi yang biru ini harus kita isi manual. SKU kode ini apa sih? SKU kode ini biasanya kode item teman-teman. Misalnya kalau teman-teman pernah ke retail, supermarket ataupun retail yang medium ya, biasanya kan ada banyak barang tuh. Banyak barang itu diidentifikasi sebagai kode teman-teman kalau di perusahaan. Nah, misalnya kalau misalnya A27 ini bisa aja susu merek A, yang A24114 ini susu merek B, A2 ini adalah wafer, kayak gitu teman-teman. Jadi ini tuh produk ya, gitu. Ini saya kasih contoh aja biar lebih mudah untuk memahaminya ya. Kemudian juga dari Juni sampai Mei ini adalah kalender perusahaan yang digunakan untuk melihat eh, performa ya. Jadi dari Juni sampai Mei. Nah, ini saya kasih contoh dari bulan Juni sampai Mei 2023 di mana angka-angka di bawahnya ini adalah penjualan, teman-teman. Jadi ini adalah kuantiti, berapa kuantiti yang dijual ya di bulan tersebut secara akumulatif, teman-teman. Nah, biasanya ini dapat datanya dari mana sih? Tentunya dari data penjualan, teman-teman, gitu. Nah, data penjualan ini nantinya akan kita kalikan ya di kolom O ya untuk mengetahui penjualan selama 12 bulan tiap produk tuh berapa gitu. Terus gimana sih bentuk data penjualan? Nah, untuk data penjualannya sih itu bermacam-macam ya bentuknya ya kalau di perusahaan ya. Ya yang jelas misalnya tiap bulan ataupun tiap hari biasanya dihitungnya ya. Biasanya dihitungnya tiap hari. Misalnya produk ini, produk A273040 ini eh, di di hari itu misalnya di tanggal 1 ada penjualan sebanyak 14 atau 100, terus di tanggal kedua 140 ntar diakumulasikan seperti itu. Jadi ini tuh rekap data penjualan ya. Nah, untuk menghitung inventory dengan metode ABC analysis untuk tahu klasifikasinya gimana sih? Oke. Di sini kita ada kolom O ya. Di kolom O itu adalah summary dari tiap produk ya. Kemudian di sini juga di sampingnya ada harga. Di sini dalam dolar. Nanti teman-teman mungkin akan di-share filenya. Nanti teman-teman bisa punya freedom sendiri lah kalau mau diubah jadi rupiah ataupun mau produknya lain ataupun kuantitinya lain ya. Gitu. Tapi saya ngegunain dolar aja biar lebih mudah ya. Terus juga kemudian di sampingnya ini adalah kolom P ya. Nah, kolom P ini adalah usage value atau rumusnya itu adalah quantity dikali unit cost. Nah, di sini udah saya sort dari high to low. Cara ngesortnya gimana sih? Nah, cara ngesortnya ini macam-macam. Kalau teman-teman yang udah ahli Excel biasanya udah pernah training di expert ataupun sudah familiar gitu dengan filter, mungkin bisa pakai filter ya.
Nanti tinggal di sort aja jadi largest to smallest ya, gitu. Nah, setelah dihitung, ini rumusnya N2 kali O2, artinya unit cost dikali quantity. Nah, setelah dihitung, kita punya data quantity dikali unit nih. Oh, ternyata penjualan ini selama sepanjang periode ini, oh segini gitu, sebesar ini gitu. Dan ini diurutin dari besar ke kecil ya. Nah, dari quantity tersebut, kita harus menghitung kumulatif nih. Jadi kita mau tahu nih kalau kumulatif value-nya si value si produk ini berapa ya kalau kita kumulatifin. Kenapa sih kita harus ngitung itu? Nanti berhubungan dengan kata pengkategorian teman-teman. Gitu. Jadi kita hitung ya. Hitungnya itu kalau kumulatif rumusnya itu sama dengan P2 artinya sama dengan ini. Kemudian bawahnya ini harus ditambahin dengan Q2 ya. P2 kali Q2 artinya bawahnya ya. Jadi terus menerus ya. Jadi kumulatif teman-teman. Makin ke bawah makin besar ya. Gitu. Jadi rumusnya tuh ini P2 kali Q2. Terus yang bawah ini Q3 tambah P4. Jadi ditambahin terus teman-teman. Jadi ini ditambah ini P2 tambah T3. Jadi seperti itu ya. Terus sampai tinggal ditarik aja gitu. Nah, dari sini kita butuh persentasenya, teman-teman. Persentasenya itu rumusnya ini adalah Q2 dibagi dengan V10. V10 itu apa sih? V10 ini adalah summary dari usage value ini. Gitu. Jadi total dari usage value, teman-teman. Dari situ kita dapat persentase dari tiap produk nih. Kumulatif dari usage value ini berapa nih? Nah, dari sini kelihatan ya. Semakin ke bawah semakin besar. Nah, udah nih dapat dari sini, kita masuk ke kolom nih. Kita buat kolom, ada kolom class of item, kemudian ada value contribution, number of item, percent contribution, dan juga contribution value. Nah, ABC ini sebelum saya ngitung kategorinya, saya ngejelasin sedikit ya. ABC ini berhubungan erat dengan Pareto, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu Pareto itu apa sih? Pareto itu adalah prinsip 80-20. Jadi 20% eh, penyebab ataupun misalnya value itu tinggi, 80%, sorry, 80% demand itu dari 20% produk ya. Ini ada teorinya, teman-teman bisa cari sendiri. Jadi ABC analysis itu berdasarkan itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau tahu sih apa sih priority produk yang harus kita jadiin highlight untuk di maintain gitu stoknya. Karena kan kalau kita misalnya punya 70.000 produk ya, tentunya kan dan penjualannya kan beda-beda tuh. Nah, kita harus priority berdasarkan kalau ABC analysis itu berdasarkan penjualannya teman-teman. Berdasarkan value-nya, value dari produk itu nih, teman-teman. Kalau kita ngikutin Pareto analisis, artinya berarti kita butuh 20% produk aja nih, teman-teman, untuk di-maintain. Karena 20% produk itu udah mewakili 80% dari eh, produk penjualan kita, seperti itu. Nah, lanjut ya, cara ngitungnya gimana sih? Nah, cara ngitung dari klasifikasi ABC, ini gampang, teman-teman. Nah, di sini ini ada kita pakai rumus if ya. Jadi kita pakai rumus if di mana R2 yaitu presentasi dari ini kita
lebih kecil dari V3. V3 sama V4 ini apa sih? V3 sama V4 ini ngikutin namanya Pareto, teman-teman. Jadi ini sih sebenarnya teman-teman bisa bisa punya freedom di sini ya. Tergantung perusahaan teman-teman ataupun keputusan teman-teman misalnya nantinya punya sebagai owner gitu. Nah, kalau di sini saya make 75% sama 90%. Di mana kalau kategori A ini adalah 75, mewakili 75% dari produk yang value-nya itu mewakili dari penjualan nih, seperti itu. Terus kalau kategori B itu adalah 90% dari kategori ya yang mewakili dari penjualan seperti itu. Jadi eh, ini biasanya sih saya tentuin secara berdasarkan subjektif ya, bisa dari perusahaan targetnya seperti apa ataupun dari kita sebagai PPIC gitu sih. Tapi pada intinya produk A sama produk B ini kan kita udah ngelihat ya, kita udah ngelihat secara kumulatif kalau kita lihat sampai bawah tuh. Jadi yang paling atas ini tentunya eh, kategori yang harus kita perhatikan gitu. Nah, rumusnya adalah R2 kurang dari V3, artinya kurang dari 75% itu masuk kategori A. Pakai tanda petik ya teman-teman, karena ini teks ya gitu. Kemudian juga kemudian kita mau kategoriin B nih. Untuk B itu R kita buka lagi, kita pisah koma lagi. Kalau misalnya teman-teman Excel-nya pakai koma bisa koma ya, karena tergantung sama device teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang Excel-nya US ataupun Indonesia dia pakai koma ya. Cuman kalau saya sendiri ini pakai titik koma. Nah, kita lanjut ya. Jadi setelah dapat rumus untuk A, kita butuh klasifikasi untuk B nih. B ini apa? B ini apa? B ini kan klasifikasinya 90% ya. Jadi R2 kurang dari sama dengan V4 itu B. Selain dari kedua ini, itu C ya. Karena kalau kita ngelihat rumus if itu adalah logical test. Logical test itu logika yang apa yang ingin kita tahu dari kolom tersebut. Terus juga value if true. Value if true misalnya ini sudah sesuai, value-nya akan muncul ini. Kalau tidak sesuai, ada kondisi lainnya. Makanya ini bertingkat ya. Jadi eh, kayak gitu teman-teman untuk rumus penentuan ABC kategori ya. Dari sini apa sih yang dapat kita simpulkan? Nah, kategori A berarti berarti adalah produk-produk yang harus jadi concern kita teman-teman. Karena dia mempunyai value paling tinggi ya, value paling tinggi dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Nah, kalau kita ngelihat dari itemnya, number of itemnya berapa sih, ada berapa produk, kita bisa pakai rumus count if, teman-teman. Kita count if aja, SS, artinya kolom ini, ataupun misalnya kalau teman-teman sesuai dengan kolomnya, ini bisa kolom dari S2 sampai seterusnya. Kemudian titik koma U3. U3 itu apa? U3 itu adalah eh, ini teman-teman A ya. Ini bisa juga diubah jadi A ya. U4-nya terus juga C-nya ini adalah U5 ya. Seperti itu. Jadi kita lihat nih dari tabel ini kelihatan kan ya teman-teman. Jadi ternyata eh, produk A dan B ini kontribusinya sangat besar di value produk kita nih, di penjualan kita nih, dibandingkan dengan produk C. Meskipun cuma, ini kalau kita jumlahin, cuma 2000-an ya, 2000-an, 2600-an ya teman-teman ya, dibandingkan dengan 13.000 nih. Jadi dengan fokus terhadap 2000 produk ini,
yang diklasifikasikan A dan B ini, terutama A ya, teman-teman VVIC, teman-teman gudang bisa fokus untuk memaintain stoknya ya. Jadi harus difokusin nih produk-produk ini nih, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari percentage juga kelihatan nih, dari 16.000 produk, ternyata eh, produk A yang masuk kategori A ini cuma 7% dan produk B cuma 10% nih. Kalau kita bisa make sure stok ini termaintain dengan baik, tentunya secara logis penjualan kita akan aman, teman-teman. Itulah konsep untuk ABC ya. Gitu. Jadi dia berdasarkan prinsip Pareto, teman-teman, 20-80. Jadi 20% produk itu bisa mewakili dari produk yang lainnya ya, penjualan produk yang lainnya ya. Seperti itu ya, konsep-konsep dari ABC analisis. Ini itu bisa bisa teman-teman ubah sendiri ya, misalnya saya yang 45 aja deh, cuma sampai 80. Itu bisa bisa aja teman-teman atur ya, sesuai dengan kondisi dari perusahaan ataupun gudang ya, tempat kalian, tempat teman-teman bekerja ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat berubah ya. Malah lebih yang ngasih kontribusi 45% cuman satu, 80% ada 7% kayak gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa ngelihat, bisa klasifikasiin ternyata produk-produk itu yang prioritinya bisa 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 teman-teman pilih ya. Bisa, meskipun untuk kategori yang lainnya tetap harus di-maintain juga, tapi kita punya priority nih. Itu untuk ABC analisis ya, teman-teman. Moving ke analisis yang lainnya, ini untuk melengkapi ABC analisis, teman-teman, yaitu XYZ analisis. Kenapa sih kita perlu XYZ analisis? Kalau kita bergantung dengan ABC analisis aja, kita cuma ngelihat dari value, teman-teman. Ada produk-produk yang memang value-nya itu tinggi, kontribusinya sebenarnya besar, tapi demand-nya itu nggak banyak, teman-teman. Biasanya produk-produk, kalau di retail itu ya, misalnya kita retail yang segala ada nih, yang ada barang elektronik, ada makanan, minuman, kayak supermarket deh. Nah, eh, barang yang value-nya tinggi tentunya teman-teman tahu ya, kayak misalnya kulkas, mesin cuci, terus juga AC, terus juga barang yang value-nya itu eh, kecil tapi demand-nya gede tuh. Kayak misalnya produk-produk sembako, terus juga eh, mungkin barang-barang perintilan, stationery, seperti itu ya. Demand-nya tinggi tapi value-nya, nilai dari produk itu ternyata rendah. Nah, itu kan kita nggak bisa ini ya. Kita tentunya kan mengharapkan customer tetap satisfy dan juga tetap bisa membeli produk kita ya. Mentang-mentang produknya eh, value-nya kurang, tapi demand-nya tinggi, jadi nggak dianggap nih sama teman-teman nih. Itu jangan, teman-teman. Itu tetap harus kita maintain juga ya. Makanya untuk melengkapi klasifikasi berdasarkan ABC, eh, orang-orang PPIC itu juga harus tahu mengenai XYZ analisis ya. Di mana XYZ itu analisis berdasarkan demand. Jadi berdasarkan kondisi market, teman-teman. Kalau kita lihat sendiri ya, eh, demand variation pattern itu kan kalau kita ngelihat kondisi market itu bermacam-macam ya. Dan XYZ analisis itu kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan bentuk demand-nya. Jadi kita klasifikasikan nih produk-produk yang ada di gudang kita berdasarkan jenis demand-nya. Nah, kalau X itu artinya demand-nya itu stabil. Kalau Z itu adalah demand-nya ini sporadis, fluktuatifnya terlalu tinggi. Sedangkan untuk Y ini adalah medium, teman-teman. Jadi kadang tinggi, kadang rendah, tapi masih dalam batas yang nggak terlalu
ekstrim seperti klasifikasi Z ya, gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri, kalau X itu adalah always fixed demand dan possess less variance ya, regularly required dan juga showing forecast akurasinya gampang seperti itu. Jadi X itu demand-nya itu stabil dan juga kalau kita buat prediksi forecast itu biasanya nggak melenceng ya. Nah, sedangkan kondisi Y itu adalah demand-nya medium, lebih banyak seasonal, terus juga fluktuasinya juga lumayan banyak, tapi eh, masih lebih oke dibandingkan dengan demand yang Z ya. Terus juga untuk di forecast ini lumayan susah. Nah, terus untuk demand Z ini adalah very very rare case ya. Ini eh, biasanya jarang digunakan nih produk-produk ini nih. Demandnya dikit teman-teman, tapi variasinya banyak. Gitu. Oke, itu mungkin penjelasan dari XYZ. Sekarang kita cara ngitungnya gimana ya? Nah, teman-teman, seperti tadi di ABC analisis, di sini kita udah ada produk ya, SKU produk, di mana banyak jenis produknya seperti tadi. Terus juga kita ambil lagi data sales yang terjadi di 12 bulan terakhir dan tidak sekompleks ABC. Untuk XYZ ini penghitungannya nggak terlalu rumit teman-teman, di mana kita cuma ngitung koefisien variance, nanti kita bisa ngeklasifikasiin secara mudah XYZ-nya seperti apa, klasifikasinya seperti itu. Nah, koefisien variance itu dari mana sih penghitungannya? Berdasarkan standar deviasi dari sales dibagi dengan average sales ya teman-teman. Standar deviasi ini apa sih? Standar deviasi ini artinya gap teman-teman ya, gap antar produk ya, gap antar penjualan antara jumlah ini dengan ini. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar statistik, standar deviasi ini sangatlah representatif untuk melihat variansi ya, melihat sebaran data yang terjadi eh, misalnya kalau di penjualan berapa varians ya, maksudnya gap di antar eh, jumlah ya, misalnya dari bulan Juni ke Juli secara secara keseluruhan gitu. Dan biasanya makin besar standar deviasinya itu berarti biasanya semakin tidak stabil gitu datanya. Artinya semakin fluktuatif gitu teman-teman. Oke, kita langsung cara ngitungnya ya. Nanti untuk standar deviasi sendiri teman-teman bisa cari sendiri infonya. Banyak ya teman-teman. Intinya ini dipakai di banyak penghitungan ya, terutama yang berhubungan dengan data analitik ataupun prediktif analitik ya. Nah, untuk mengklasifikasikan XYZ kelasnya, dari sini kita tentuin dulu teman-teman. Sama kayak ABC analisis. Kita tentuin dulu nih variasi limitnya berapa nih. Makin kecil itu kan artinya makin seperti tadi yang saya bilang, makin kecil variasinya itu artinya datanya makin stabil. Nah, biasanya sih kalau saya sendiri di bawah 50% saya anggap itu adalah datanya stabil. Jadi saya put di sini ini 45% ya. Jadi data-data yang variansinya 45% itu tergolong eh, kelas X ya, yang artinya produk-produk yang demand-nya stabil. Kemudian yang Y ini yang produk-produknya ini eh, yang tidak stabil ya. Jadi biasanya itu di atas 50%. Biasanya saya sih standarisasinya dengan 75% aja teman-teman. Seperti itu biar kita tahu nih yang stabil banget itu sama yang nggak stabil itu berapa sih? Sama klasifikasi produk-produknya apa-apa aja sih gitu. Nah, di sini cara ngitungnya sama seperti ABC ya. Kita pakai if.
Dimana kita nggunain koefisien variance kurang dari R3. R3 di sini tadi ini kita tentuin sendiri, atau misalnya berdasarkan kalau misalnya teman-teman di perusahaan punya standarnya sendiri, kalau variance itu tidak terlalu banyak misalnya 35% ataupun benar-benar saklek, nggak boleh ada variansi yang terlalu signifikan misalnya 20%, itu terserah teman-teman, itu bisa bisa teman-teman ubah sendiri nanti. Kemudian R3 N2 itu lebih kurang dari R3 rumusnya. Kemudian kalau misalnya true itu Q3 ya, artinya X. Kemudian kalau misalnya false artinya kita bikin if baru lagi supaya kita bisa ngitung Y dan Z ya. Kalau misalnya kita tambahin lagi if terus kurang buka N2, kalau lebih kurang dari R4 nya Y itu dia Q4. Kalau tidak keduanya dia Q5 seperti itu. Kemudian kita hitung itemnya berapa sih yang Y, yang X dan Z. Di sini kelihatan teman-teman. Ternyata kita harus fokusnya ke produk XY aja nih yang ternyata nggak terlalu banyak teman-teman. Dibandingin dengan produk Z yang item-itemnya itu demand-nya itu sporadis, yang belum tentu kita, yang tidak bisa kita prediksi secara mudah ya. Seperti itu ya. Ternyata kita bisa fokus di sini, kita fokus di X sama Y, produk-produk ini, kita bisa nyelesain problem kita nih. Ternyata produk-produk ini loh yang demand-nya itu harus kita maintain loh. Yang lain juga sebenarnya tetap di maintain ya, ya teman-teman, tapi dengan adanya Y, X sama Y ini kita bisa lebih fokus karena kita udah predictable nih teman-teman. Karena ini demand-nya stabil, terus juga variansinya nggak banyak, ketimbang kita harus berfokus terhadap Z yang produknya banyak dan juga fluktuatif, kan lebih utama sebagai seorang PPIC untuk memaintain produk-produk yang masuk kategori X atau Y. Nah, dari sini kan teman-teman kita udah punya dua metode ya untuk menentukan klasifikasi apa sih produk-produk yang harus kita perhatikan nih. Produk A, produk B, produk C. Nah, kalau kalau kita pakai metode ABC itu kita fokus ke value, nah XYZ itu fokus ke demand. Dari situ kita punya punya dua senjata nih untuk nentuin eh, apa yang harus kita lakukan nih dengan produk-produk yang segitu banyak di gudang kita nih. Yang mana sih yang harus kita utamain, yang mana sih yang harus kita low priority, yang mana sih yang harus kita maintain dengan benar-benar. Dari situ kita udah punya dua senjata nih, yaitu adalah value dan juga demand. Nah, dari situlah kita bisa kombinasikan dua metode tersebut supaya apa yang kita maintain ini menjadi kayak lebih proper ya teman-teman ya. Karena kita udah ada basic analisisnya, nggak hanya asal forecast ataupun kita cuma ngelihat penjualan tahun lalu tuh 500, ya berarti sekarang mungkin 500 juga. Jadi kita udah ada eh, based on eh, metodenya yang bisa kita gunain untuk bisa memaintain produk-produk yang ada di gudang kita nih. Kita udah nggak klasifikasi ini produk-produknya masuk klasifikasi apa aja sih gitu dari kombinasi tersebut ya. Kalau misalnya teman-teman lihat ini ada sheet ABC dan XYZ di mana kombinasi kedua metode tersebut, di mana ini produk yang sama, ini tinggal di VLOOKUP ya teman-teman. Rumus VLOOKUP itu gimana sih? VLOOKUP itu A2, jadi kita eh, VLOOKUP terus juga kita look up apa sih yang mau kita ambil, kan kita mau ngambil ABC sama XYZ dari dua sheet ini ya.
Terus apa sih yang jadi triggernya, yang jadi kolom trigger yang sama gitu? Kan material code ya, kolom unik ya, kolom triggernya ya. Makanya kita ambil A2, kemudian kalau kita ambil ABC berarti masuk ke ABC, terus dia ada di mana nih? Oh, dia ada di kolom A sampai SKU kode ini ada di kolom A ya. Terus kalau misalnya ABC kategorinya ada di kolom S ya, gitu. Nah, kolom S itu adalah urutan ke-19 dari kolom trigger yang kita punya ya, yang sama ya, SKU kode ya. Sini. Kalau kita ini look up ini, kemudian table array. Table array berarti A sampai S ya. Terus kita kunci dengan tombol F4 supaya datanya tidak kemana-mana. Kemudian kolom index number. Kolom index number itu nomor berapa? Nomor 19 ya kalau kita hitung dari ini ya. 1, 2, 3, 4 sampai 19. Dan no. Kemudian kita pencet false ya untuk exact match ya. Jangan pencet true ya. Nah, dari sini kayak gitu teman-teman. Atau kalau di bawah ini bisa A sama S doang ya. Kalau misalnya teman-teman datanya itu terus-terus bertambah ya. Ini saya kasih contoh kalau datanya itu statik. Jadi sampai kolom 16.001 aja. Kolomnya sama teman-teman. Jadi dia di kolom 15. Jadi kolom 15 ya, kolom O. Rumusnya sama. Triggernya A2. Kemudian juga kolom A sama O. Terus number kolomnya 15. Kemudian kita kombinasikan aja ya dengan menggunakan penanda dan ya. Penanda dan seperti ini ya. Nanti kita bisa lihat nih teman-teman dari 16.000 produk ini klasifikasinya mana aja nih. AY, ada AX, ada 9 kombinasi ya seharusnya ini. Jadi kita bisa bisa ngelihat nih treatmentnya nih beda-beda nih tiap produk nih. Ada yang AX, ada yang AY, ada yang kalau A sama Y kan berarti dia value-nya tinggi, terus juga demand-nya medium ya. Kalau misalnya A sama X, dia value-nya tinggi, produk itu value-nya tinggi, demand-nya itu stabil. Nah, ini nih yang harus kita, yang gampang banget kita kita maintain ya, karena eh, selain value-nya tinggi, dia demand-nya stabil dan bisa jadi bahan priority kita untuk kita maintain ya. Nah, dari sini apa sih yang bisa kita simpulin ya? Actionnya apa sih next step-nya sebagai PPIC ya? Kita udah tahu nih produk-produknya udah diklasifikasiin nih. Ada AX, AY, segala macam. Gunanya apa sih? Nah, dari action tersebut kita bisa ngambil kesimpulan teman-teman. Kayak yang tadi saya bilang ya, kalau kombinasi A sama X itu artinya high value dan stabil. Kombinasi A sama Y high value fluctuating dan seterusnya teman-teman ya. Jadi kita bisa bisa pilih nih yang mana akan jadi priority kita ya tentunya ya sesuai dengan misalnya KPI di perusahaan ataupun misalnya target teman-teman. Kalau misalnya perusahaan memang ingin yang high value meskipun dia nggak stabil tapi kamu tetap maintain ya kita harus harus tetap maintain ya. Meskipun misalnya dia eh, nggak apa tuh nggak stabil gitu. Nggak stabil tapi high value gitu kayak gini ya. High fluctuation artinya dia sporadis tapi value-nya tinggi gitu. Biasanya barang-barang yang luxury itu.
biasanya. Terus juga kita hitung ya teman-teman, berapa produksi yang masuk di klasifikasi X, AX, AY sama AZ. Dari sini kan kelihatan ya, ternyata yang fluktuatif tapi high value ternyata cuma 8 produk gitu. Ternyata yang low value tapi high fluctuation, artinya dia sporadis, udah gitu dia barangnya barang receh teman-teman, barang-barang murah. Ternyata banyak banget nih. Dari sini kan kita nggak usah capek-capek ya, maintain ini, bingung gitu tiap bulan ngabisin banyak waktu untuk memaintain produk ini ataupun berkomunikasi dengan supplier, sedangkan produk ini nih fluktuatif banget gitu, meskipun memang harus tetap di maintain tapi nggak jadi priority banget ya gitu. Nah dari situ sih kita bisa bikin contoh rekomendasi nih kayak gitu. Misalnya kalau kalau sepengalaman saya ya, biasanya kalau yang barang-barang yang high value dan stabil biasanya tuh kita bisa buat otomatisasi ya, karena ini menjadi bahan priority dan juga demand-nya tinggi. Kayak gitu kita bisa gampang prediksi seperti itu. Terus juga kita harus safety stocknya harus kita pikirin gitu. Cycle-nya juga harus kita pikirin untuk barang yang A sama X ya. Masuk juga eh, barang kalau yang B sama X juga nih mirip-mirip sama barang X, karena dia meskipun average value tapi dia demand-nya stable, artinya teman-teman gampang prediksi ya. Biasanya dia nggak perubahan market itu nggak terlalu besar, jadi gampang diprediksi gitu. Nah, berhubungan nanti sama safety stock sih teman-teman. Jadi nanti kita ada penghitungan juga, after dari penghitungan dari sini nanti kita ngitung juga soal safety stock di sesi kedua ya. Nah, dari sini teman-teman tentunya ya sudah punya modal nih untuk eh, gambaran ya, modal dan gambaran, wah kok ternyata eh, barang itu tuh punya klasifikasi gitu loh. Ternyata kita nggak bisa sembarang untuk mentang-mentang ini permintaannya banyak, ya udah kita banyakin aja stoknya. Nggak bisa gitu teman-teman, karena kalau prinsip perusahaan tentunya kan kita berhubungan dengan cost ya. Nah dari situlah ada analisis kayak gini sih gitu. Ketika kita sudah tahu value dan demand-nya, kita bisa bikin analisis lebih lanjut. Meskipun nantinya teman-teman punya freedom sendiri sih untuk eh, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Tentunya ini bisa brainstorming ya sama sama stakeholder terkait atau departemen terkait. Karena orang PPIC itu tetap nggak bisa berdiri sendiri teman-teman, karena berhubungan dengan erat dengan terutama teman-teman produksi, teman-teman logistik dan juga teman-teman finance ya. Oke, Mas Hadit. Mohon maaf nih, Mas. Waktu untuk praktiknya udah harus dicukupkan dulu nih, Mas. Oke, Oke, nggak kerasa ya, Mas. Ternyata iya nih. enjoy menjelaskan, waktunya udah berjalan nih. Sampai tadi gempa kerasa nggak, Mas? Oh ada gempa ya? Aku di sini nggak merasa ya. Iya, Mas Hadit lokasinya di mana nih, Mas? aku di Depok teman-teman. Aku di Depok Jawa Hmm, Barat ya, bukan Depok Jogja. ya tadi di deket Jogja sih, Mas. Sedikit ada gempa lumayan kencang 5,8. Tapi ya semoga aman-aman aja. Oke, mungkin boleh dicukupkan dulu ya Mas Hadit untuk Siap, sesi siap. praktiknya. Bisa kita move ke acara selanjutnya. Boleh mohon izin ganti share screen ya Mas. Oke. Oke teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, sedikit gambaran materi nih, dan bakal kita lanjut ke sesi tanya jawab tadi. Nanti aku bantu refresh juga nih Mas Hadit, udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, teman-teman tentu tadi udah penasaran, oh ternyata gitu ya cara ngatur stok, ternyata ada yang barang perintilan yang sangat menguras dana dari perusahaan kita yang mungkin perlu kita kelola lagi tentang restock dan lain sebagainya. Nah, mau reminder lagi buat teman-teman, kalau mau ada pertanyaan bisa langsung di drop aja ya di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan.
Dan mungkin saat ini mohon izin teman-teman ada penyampaian informasi sedikit nih dari tim expert juga dari Kak Fatihah yang bakalan ngasih info menarik buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut nih soal Excel dan apa yang dibahas oleh Mas Hadid tadi. Oke, apakah sudah bersama Mbak Fatihah? Halo Mbak Zahra, selamat malam. Oke, halo Mbak Fatia, selamat malam. Oke, mungkin boleh menurut Mas Hadid boleh istirahat dulu nih Mas, boleh duduk dulu atau mungkin minum dulu sambil nunggu sesi pertanyaan. Kita lanjut sesinya bersama Mbak Fatia. Oke, Mbak Fatia, silahkan. Oke, aku izin share screen dulu teman-teman ya. Suaraku aman ya Mbak Zahra? Aman Mbak, aman. Oke. Tapi mukanya masih panik-panik gitu ya. Kaget ya tadi ada gempa lumayan. Oke, masuk ya Mbak Zahra? Masuk Mbak, aman. Oke, oke. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Fatiha ya. Aku CRM dari expert.id gitu ya. Eh, Teman-teman tadi ada yang deg-degan sedikit nggak ya yang di Jogja gitu ya? Jadi ternyata gempanya lumayan juga ya gitu. Semoga stay safe semua teman-teman ya. Kayaknya emang pusatnya di Kulon Progo ya. Jadi yang di Kulon Progo mungkin lumayan agak eh banter gitu karena 5 skala Richteran gitu ya. Oke, teman-teman, aku mau lanjut lagi nih untuk ngasih informasi ke teman-teman gitu. Tapi sebelum ke sana gitu ya. Jadi aku bakal ngasih informasi sedikit teman-teman kalau di expert ini ada kelas baru gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut. Jadi kita akselerator nih sudah batch kedua gitu ya. Jadi kalau untuk alumni expert mungkin sudah pernah ada yang ikut juga ya. Jadi ini termasuk kelas yang baru gitu ya di expert gitu. Nah, aku pengen jelasin juga ke teman-teman bedanya apa sih intensive bootcamp sama akselerator kayak gitu ya. Nah, untuk insentif bootcamp, jadi program intensif yang menunjang keterampilan secara teknis gitu ya. Jadi kelasnya dirancang untuk mendapatkan ilmu dasar Excel dalam analisis data. Terus teman-teman juga bisa mendapatkan materi yang memuat fungsi-fungsi inti dari Excel. Terus peserta juga dibimbing untuk mendapatkan keterampilan teknik Excel. Proyek yang diberikan juga berupa studi case dan peserta mendapatkan hard skill baru setelah menyelesaikan bootcamp gitu ya. Jadi kalau intensif bootcamp ini lebih ke teknisnya gitu ya teman-teman ya. Teknis secara Excel, penggunaan Excelnya seperti apa gitu. Nah, untuk akselerator ini jadi program khusus untuk mengasah keterampilan teknis dan pengetahuan industri dari teman-teman kayak gitu. Nah, nanti di kelas ini, di kelas akselerator ini, kelas ini dirancang untuk memecahkan masalah bisnis dengan keterampilan Excel gitu ya. Tadi contohnya adalah tentang pengolahan data yang di dunia F&B tadi ya teman-teman ya yang sudah dijelaskan juga sama Kak Hadid gitu. Terus materinya telah lebih padat dan implementasi Excel yang dikombinasikan dengan konteks bisnis dan industri. Nah, peserta juga dibimbing untuk memecahkan masalah bisnis di dunia nyata menggunakan Excel. Terus peserta juga mendapatkan real cash project dari industri tertentu. Nah, terus khususnya F&B gitu ya, teman-teman. Tapi bisa juga sih untuk yang lain gitu ya. Terus peserta mendapatkan hard skill sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir strategis dan sense bisnis yang tajam dan dibimbing langsung mentor profesional dari spesifik industri tertentu kayak gitu. Jadi teman-teman kalau akselerator ini mungkin lebih ke langsung ke prakteknya gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin pernah ikut kelas Excel kita di Expert ya maupun basic ataupun advance, nah teman-teman bisa ikut di kelas akselerator kita ini. Jadi kelas ini tuh langsung nanti ada studi case-nya gitu, langsung prakteknya gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini kelas ini untuk siapa aja sih ya? Direkomendasikan untuk siapa aja? Mungkin teman-teman yang di sini sebagai staff, gitu ya, staff mungkin staff di perusahaan UMKM atau staff di perusahaan F&B gitu ya. Nah, teman-teman bisa meningkatkan kemampuan praktis dalam menghubungkan konsep-konsep Excel dengan masalah yang terjadi di industri ataupun pekerjaan. Nah, atau teman-teman admin ya yang mengembangkan kemampuan diri dalam mengimplementasikan pengetahuan Excel terhadap pekerjaan sehari-hari gitu ya dan juga mungkin business owner gitu ya. Pemahaman Excel dalam konteks bisnis akan sangat membantu kamu sebagai pengusaha untuk mengefisiensikan profesional perusahaan. Nah, jadi teman-teman di sini yang mungkin punya bisnis ya, mungkin masih bisnisnya kecil-kecilan atau mungkin udah punya perusahaan yang lumayan juga dan teman-teman masih
eh, salah-salah gitu ya, atau belum bisa membuat dashboard yang baik terkait dengan bisnisnya, nah teman-teman bisa ikut di kelas kita gitu ya. Oke, aku lanjut lagi. Nah, ini coba teman-teman di sini apa ada yang merasakan seperti ini gitu ya. Stok barangnya masih amburadul dan sering kehabisan stok. Mungkin teman-teman yang punya bisnis makanan atau mungkin yang harus stok barang gitu ya. Nah, teman-teman ngerasain nggak sih stok barangnya masih amburadul dan sering kehabisan stok? Terus pengen perencanaan produk dan contouring tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Pengen usaha makin cuan dengan optimalisasi pengadaan barang yang tepat, atau bingung cara PPIC yang benar untuk usaha Anda, sudah coba perencanaan barang tapi masih belum efisien gitu ya. Jadi biasanya nih teman-teman yang mungkin bisnis-bisnis awal ya, teman-teman asal aja punya stok yang banyak gitu ya, tapi ternyata stoknya nggak bisa jalan, stoknya mandek di gudang gitu ya, itu kan eman-eman banget ya teman-teman ya. Nanti kan jadinya uangnya mandek gitu. Nah, kalau teman-teman coba-coba berarti kehilangan banyak waktu dan cuan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di awal ada yang punya prinsip, "Ah, aku belajar sambil apa, salah-salah nggak apa-apa, tapi kan sambil belajar gitu." Nah, ini ada kesempatan nih teman-teman ya buat belajar dulu. Jadi buat teman-teman nggak salah di kemudian hari untuk pemasaran stok barang dan lain-lain ini gitu ya. Nah, teman-teman, aku punya solusinya gitu ya untuk semua permasalahan yang ada di sini gitu ya. Stok barang yang amburadul, terus pengen perencanaan produk, terus pengen usahanya makin cuan dengan optimalisasi pengadaan barang, terus teman-teman yang pengen belajar PPIC dan juga perencanaan barang tapi masih belum efisien. Punya solusinya gitu ya, teman-teman. Nah, di sini di kelas kita itu ada untuk semua pengusaha independen dan restoran manager, teman-teman bisa ikut kelas kita. Nah, nanti apa? Teman-teman bisa dapat dashboard manajemennya dan siap pakai untuk membantu bisnis Anda gitu ya. Ini, bentar. Oke, nah ini kelasnya teman-teman. Microsoft Excel for PPIC, yaitu panduan bikin manajemen inventaris di tempat usaha yang anti boncos, gitu ya teman-teman. Kelasnya nanti ada tanggal Sabtu 21 September 2024. Dan tentu saja bersama mentor kita yaitu Kak Hadit Wirawan ya yang juga mengisi pada malam hari ini teman-teman, yaitu beliau business analytic dari Operation Excellence Manager at Renos gitu ya. Nah, apa aja sih nanti teman-teman yang bakal dibahas di kelas kita gitu ya? Di sini ada, kelihatan nggak ya teman-teman tulisannya gitu? Di sini ada business overview, yaitu latar belakang permasalahan inventory management PPIC di UMKM, terus cara menganalisis data transaksi penjualan pada industri F&B, cara menghitung jumlah bahan dan penggunaan bahan dari data transaksi penjualan, terus cara menyusun data stok, bahan, dan otomasi setiap perubahan stok, cara menghitung inventory turnover berdasarkan perputaran bahan yang digunakan, strategi menentukan jumlah unit penjualan, dan membuat dashboard inventory management, teman-teman ya. Jadi nanti kita akan belajar ini semua dalam waktu 1 hari ya teman-teman ya. Jadi hari Sabtu 21 September 2024, dan itu ada 2 sesi teman-teman, nanti jam 9 sampai jam 1 siang gitu lah. Jadi ini waktunya weekend, jadi teman-teman yang mungkin bekerja di Senin sampai Jumat, teman-teman juga bisa ikut kelas kita di hari Sabtu gitu ya teman-teman. Kenapa sih harus ikut accelerator Excel PPIC ini gitu ya dan di expert gitu ya. Nah, benefitnya banyak teman-teman. Yang pertama nanti teman-teman bakal dapat sertifikat resminya juga gitu ya. Nanti sudah berizin oleh Kemenaker. Jadi teman-teman di sini yang sudah bekerja di dunia seperti ini gitu ya di Excel. Nah, teman-teman ketika ikut kelas ini kan dapat sertifikat nih. Nah, sertifikatnya ini bisa menambah teman-teman buat nanti melamar pekerjaan di tempat lain misalnya, atau pengen naik jenjang karir. Nah, itu bisa banget teman-teman, sertifikatnya ini sangat bermanfaat gitu ya buat teman-teman gitu. Terus nanti juga ada real business case gitu ya, teman-teman jadi bakal belajar real case-nya seperti apa, dan teman-teman juga nanti bakal membuat dashboard-nya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman ikut kelas ini, teman-teman langsung mendapatkan dashboard-nya. Jadi belajar membuat dashboard-nya. Jadi ketika teman-teman sudah selesai ikut kelas ini, teman-teman udah dapat dashboard itu gitu. Jadi dashboard itu juga langsung bisa dimanfaatin teman-teman untuk digunakan dalam BPIC tadi gitu ya. Terus akses materi dan rekaman kelas umur hidup.
Terus juga ada grup mentoring dan networking. Jadi teman-teman nanti juga bakal ada grupnya gitu ya. Grupnya nanti juga ada Kak Hadi juga, ada mentornya juga dan juga teman-teman semuanya. Dan nanti juga ada akses materi rekaman kelas yang seumur hidup. Jadi ini bisa diakses kapanpun teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung gitu ya terkait dengan kelasnya, nah teman-teman bisa setel ulang lagi rekamannya. Dan ini juga ada professional brandingnya juga ya teman-teman. Oke, aku lanjut lagi. Nah, ini untuk gambaran dan acaranya, teman-teman ya. Jadi mulainya jam 9 pagi sampai jam 1 siang, teman-teman. Nanti istirahat isoma tuh sekitar jam 11.55 sampai 12.20. Jadi nggak langsung selama 150 menit itu ya, teman-teman ya. Jadi nanti ada break isoma juga gitu. Nah, jadi nanti akan ada belajar tentang ini ya overview permasalahan BPIC di dalam industri, pembahasan materi terkait bisnis case yang akan dianalisis, terus menganalisis permasalahan bisnis melalui bisnis core, case, praktik dan diskusi analisis data menggunakan datasheet yang telah disediakan. Terus teman-teman juga langsung praktikum pembuatan dashboard dan datasheet yang sudah dianalisis gitu ya. Jadi yang aku bilang tadi, jadi teman-teman ketika ikut kelas ini, teman-teman langsung dapat dashboardnya gitu ya, belajar langsung bikin dashboardnya gitu. Oke, teman-teman lanjutnya skill yang teman-teman bakal dapetin di kelas ini, hard skillnya teman-teman bakal belajar logical function, index match, pivot table, data visualization, text to column, dan conditional formatting. Nah, untuk soft skillnya teman-teman bakal belajar tentang problem solving, analytic thinking, strategy thinking, business achievement, dan effective communication gitu. Nah, nanti tools yang digunakan teman-teman yaitu Excel 2016 ya, dan juga Google Spreadsheet. Gitu. Nah, ini contoh projectnya teman-teman yang akan ada di Asana atau Excel ya. Nanti teman-teman akan membuat seperti ini juga. Jadi ini mestinya bisa banget diikuti buat teman-teman yang sudah belajar Excel di Expert ya. Mau itu yang basic ataupun yang advance. Atau teman-teman yang mungkin belum pernah ikut kelas di Expert tapi tertarik dengan pembuatan dashboard seperti ini kayak gitu. Nah, teman-teman bisa ikut kelas kita juga. Nah, ini yang sudah aku jelasin tadi ya teman-teman, bakal dapat sertifikatnya juga. Dari teman-teman yang mungkin sudah ikut kelas kita pasti tahu kalau ini udah pasti dapat sertifikatnya. Dan sertifikatnya juga sudah berizin ke Menaker atau ke Kementerian Tenagakerjaan Republik Indonesia. Ya, jadi sudah worth it ya teman-teman. Sudah bisa digunakan juga untuk melamar pekerjaan apapun. Nah, ini untuk diskonnya teman-teman ya. Khusus untuk teman-teman pada malam hari ini yang ikut kelas atau webinar pada malam hari ini, kita akan ada diskon 70% teman-teman. Jadi dari harga 998.000 teman-teman jadi dapat harga 299.000 aja, teman-teman. Dan sudah dapat semua fasilitas yang aku sebutin tadi ya. Jadi sudah dapat sertifikat juga, dapat rekaman juga, teman-teman udah bisa bikin dashboard juga gitu ya. Teman-teman bisa tanya jawab juga sama mentor nanti pada hari H. Jadi nanti akan ada mentoring juga ya teman-teman. Bisa tanya jawab case juga sama mentor. Jadi ini kesempatan banget buat teman-teman yang selama ini bingung tentang stoknya seperti apa. Terus teman-teman masih bingung kok nggak efisiensi ya untuk produknya, stok produknya gitu. Nah, teman-teman bisa ikut kelas kita ya. Nah, caranya dapat diskonnya, teman-teman bisa langsung chat aja ACCL, ASEL, ya akselerator, ACL, ACCEL ke nomor 0822 4135 0730 ya, teman-teman. Nanti teman-teman dari tim expert juga akan bantu di wording di komen ya, komen Zoom. Nanti teman-teman bisa langsung chat aja. Dan ini terbatas ya, teman-teman. Kayak aku cuma kasih mungkin 10 orang aja gitu ya. Nah, yang tertarik, teman-teman bisa langsung chat aja ACCEL ke nomor 0822 4135 0730 gitu ya. Nanti akan bantu chat juga ya di grup. Harganya cuma 299.000 aja ya, teman-teman. Oke. Oke, sudah ya teman-teman ya. Aku kembaliin lagi ke Mbak Zara. Oke, Mbak Fatihah. Oke teman-teman, jadi gitu ya teman-teman, sedikit titipan informasi nih buat yang mau belajar Excel terlebih bersama Mas Hadid, nanti gimana sih caranya
menggunakan bikin dashboard atau mengelola data perusahaan dengan baik, bisa langsung join aja di programnya Akselerator. Kita malam ini ada penawaran khusus nih untuk 10 orang pertama di harga 299. Jadi teman-teman bisa dapatin khusus di malam hari ini. Caranya gampang banget, tinggal di chat WA Mi lalu ketik kode ACCL atau ASEL. Oke, teman-teman. Thank you Mbak Fatia untuk informasinya. Ya, sudah banyak yang Oke. jadi teman-teman yang tertarik langsung chat aja ya. Oke Mbak, siap. Itu ya teman-teman langsung chat aja ke Mbak Fatia karena penawarannya terbatas dan ganti hari biasanya udah ganti promo lagi nih teman-teman karena ini terbatas dan kita pengen kelasnya itu optimal ya. Jadi nggak nerima banyak-banyak peserta tapi yang penting semuanya bisa mengikuti materi dengan baik. Oke, di sini kita udah kembali lagi nih sama Mas Hadit. Oke Mas Hadit, halo Mas. Gimana nih tadi Halo. perasaannya? Sebenarnya itu tadi gambaran singkat aja ya tentang ABC dan XYZ analisis ya. Aku lihat juga pertanyaan teman-teman nih banyak nih. Sebenarnya habis dari situ tuh ada lagi kayak kita maintain stok ya. Cuman kayaknya keterbatasan waktu dan yang pasti bakal dijelasin tuh di tanggal 21 untuk akselerator PPIC tadi yang sempat dijelasin sama Mbak Fatihah. Nah, di situ kita bedahnya bakal lebih detail lagi tuh teman-teman. Dari dari mungkin kita pakai perbedaan industri juga, kita bisa pakai contoh F&B ya. F&B di mana nanti satu produk itu bahannya itu banyak, bahan bakunya banyak. Bagaimana kita harus memaintain tuh stoknya tuh, karena kita nggak bisa memaintain produk. Kalau di retail kan satu produk ya, apalagi kayak kita di supermarket ataupun minimarket, itu kan satu produk satu. Tapi kalau gimana nih kalau misalnya kita burger gitu, gimana diisi burger itu ada roti, daging dan semacamnya tuh. Kita gimana tuh maintainnya tuh? Nanti ya dijelaskan sama aku di eh, sesi akselerator di tanggal 21 ya, di mana waktunya itu lebih panjang dan lebih proper. Teman-teman juga di sana nanti bisa belajar dari awal benar-benar ngisi bagaimana inventory itu pengisian inventory sampai nanti jadinya dashboard dan juga nanti ada warning gitu ketika kita stoknya sudah mulai udah mulai tipis nih, udah mulai sesuai apa, udah menyentuh stok safety, nanti ada warning kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman di sini itu cuman baru basicnya aja teman-teman, baru depan atasnya aja nih. Kalau untuk dalamnya lagi nanti di tanggal 21. Nah harapannya teman-teman bisa banyak belajar lah di kalau misalnya ikut di harapannya sih baik yang ikut ya gitu. Gitu paling Mbak Zahra ya. Iya, Mas Hadid, benar. Jadi kalau malam ini kan teman-teman waktunya cukup singkat ya. Dan memang akselerator ini banyak prakteknya. Nanti untuk hari Sabtu itu juga bakal banyak prakteknya. Cuman kita dengan durasi yang lebih panjang. Nanti ada jeda istirahatnya. Biar teman-teman bisa refresh. Nanti baru kita lanjut lagi ke praktek yang kedua. Seperti yang Mas Hadid bilang tadi, ini baru awal-awalnya aja nih. Gimana cara mensortir dan lain sebagainya. Oke, Mas Hadid, mungkin boleh ya kita langsung next ke sesi tanya jawab. Aku tadi di sini udah searching beberapa pertanyaan dan mungkin kita jawab 3 sampai 4 pertanyaan sih, Mas. Tapi sayangnya aku nyari orang yang nanya udah nggak ada di room nih. Kita ngasih kesempatan ke yang masih ada di room aja ini. Ada Kak Dimas. Aku langsung bacain ya Mas pertanyaannya dari Kak Dimas. Dalam forecasting itu kan banyak macam-macamnya. Bagaimana caranya tahu salah satu jenis forecast ini cocok dengan perusahaan tersebut? Kalau dalam penggunaan Excel, rumus apa saja yang paling sering digunakan di PPIC? Gimana tuh Mas Hadid? Ya, halo Mas Dimas, makasih ya pertanyaannya. Untuk forecasting sendiri, metode yang paling tepat itu tergantung dengan data dan juga keinginan perusahaan ya teman-teman. Forecasting itu ada banyak macamnya teman-teman. Ada forecasting linear, di mana itu lebih simpel. Di mana itu forecasting linear itu cuman parameternya ada dua. Biasanya sih kayak penjualan misalnya di bulan Januari, Februari, Maret, terus kita misalnya cuma punya data penjualan di Februari, Januari, Februari, kita pengen tahu Maret. Itu kan cuma dua ya, data bulan dalam tahun, terus juga data penjualan. Nah, biasanya kita pakai forecasting linear, sedangkan kalau forecasting misalnya lebih banyak eh,
kayak lebih banyak data itu bisa ada forecasting ETS Convin, terus juga ada yang forecasting yang seasonal. Jadi macam-macam teman-teman. Nah, di expert yang tanggal 21 nanti kita bakalan belajar juga tuh mengenai forecast dikombinasikan dengan demand ya. Karena kan kalau yang tadi kita pelajari di ABC sama XYZ itu kan kita gelondongan ya, gelondongan terus juga kita ngitungnya per tahun. Gimana kalau kita kombinasikan juga ABC dan XYZ ini dengan forecast gitu. Nanti bakalan aku jelasin juga di next sesi ya. Mudah-mudahan Mas Dimas ikut gitu. Tapi pada intinya tergantung sama kebutuhan Mas gitu. Biasanya sih yang paling banyak dipakai forecast itu ya forecast linear ya. Oke. Halo Mbak Zahra. Oh ya, sorry Mas, belum di unmic. Oke, thank you. Jadi gitu ya Mas Dimas jawabannya tentang dalam forecasting ada apa tadi yang linear dan lain sebagainya. Buat Ya. yang lebih lanjut bisa nanti ikut di sesi Sabtu 21 September. Jadi teman-teman bisa mungkin nunggu gajian dulu atau mungkin nabung dulu nih atau gimana biar bisa ikut kelasnya kalau misalnya pengen banget nih tahu lebih dalam lagi. Oke Mas, mungkin kita langsung next ke pertanyaannya dari Mas Taufik. Ini ada di room. Aku mau ngasih kesempatannya untuk Mas Taufik yang udah aku quote. Mau on mic nggak ini Mas Taufik? Halo Mas Taufik. Ya, Mbak. Boleh Mas, langsung ditanyakan aja nih kepada Mas Hadid. Dipersilahkan. Ya, Mas Adit, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Taufik. Mas Adit, tadi kan di materi yang sistem ABC itu kan ada yang untuk percentage value contribution atau bagian Paretonya. Tadi kan dikatakan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Tapi sebenarnya ada patokan atau secara teori idealnya itu klasifikasinya itu seperti apa ya? Maksudnya kan tadi ada persentasenya berapa persen gitu. Oke, thank you Mas Taufik. Pertanyaannya bagus ya. Mengapa presentasi itu bervariasi ya tadi ya? Yang pertama, tergantung nature of business. Pertama, bagaimana kondisi perusahaan yang tadi. Kalau menurut teori, anak tujuan dari analisis Pareto itu kan mengidentifikasi 20% produk yang memberikan 80% keuntungan ya, yang paling bervalue. Jadi sebenarnya patokannya itu adalah produk 20 dan 80 Mas. Jadi semakin kecil jadi produk 20% itu sudah bisa menutup tuh. Kalau kita Pareto di sales itu 20% produk itu yang memberikan kita 80% keuntungan. Sedangkan kalau di PIC sendiri 20% produk itu mewakili ya, mewakili dari value dari stok yang ada di gudang kita nih. Jadi kalau kita fokus di 20% itu, 80% dari problem kita harusnya udah teratasi sih. Sebenarnya itu ya yang saya tekankan sebenarnya dari ABC analisis karena ABC analisis sendiri itu adalah turunan dari Pareto ya. Sebenarnya ini adalah teori yang klasik sih sebenarnya gitu. Cuma ABC dan XYZ juga nantinya kan bakalan dijelasin juga ya lebih detail di next chapter di tanggal 21 nanti. Semoga nanti Mas Taufik bisa ikut juga. Jadi bisa bisa kelihatan tuh kalau misalnya kita variasi produknya lebih banyak dan juga lebih kompleks ya gitu. Baik, terima kasih Mas Adit. Itu Sama-sama Mas Taufik. Oke, gitu ya untuk Mas Taufik. Jawabannya udah langsung dijawab nih sama Mas Hadid. Mungkin kita next ke pertanyaan terakhir deh Mas. Aku coba searching ada Kak Wida nggak ya? Wah, sudah tidak ada. Mungkin Kak Erna. Sudah nggak ada juga nih. Oke, mungkin boleh nih buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung raise hand aja deh. Aku kasih kesempatan terakhir. Kalau nggak ada, ini ada dari Kak Sasa sih pertanyaannya. Mau coba nih pertanyaan terakhir dari Kak Sasa dulu. Oke, ini sih mas pertanyaannya basic. Dari Kak Sasa, safety stock itu mempengaruhi permintaan statis dan dinamis nggak Kak? Dan bagaimana cara mengatasi perbedaan dan permintaan tersebut? Safety stock ya. Sayangnya tadi kita harusnya
ada penjelasannya tuh untuk 5 menit tuh habis itu. Cuman memang waktunya terbatas. Cuma safety stock itu artinya adalah barrier ya. Jadi bahasa saya kalau mempengaruhi permintaan statis sama dinamis ini sebenarnya nggak korelatif ya pertanyaannya. Safety stock itu kalau di PPIC itu adalah barrier ya. Jadi ibarat kata kita punya produk di gudang itu permintaannya itu 1.000 tiap bulan ya. Safety stock itu adalah batas minimum ya yang harus kita keep supaya kita nggak loss. Dan itu penghitungannya ada lagi. Misalnya kalau kita ada 1.000 barang dengan 1.000 permintaan gitu, itu kan impas ya. Nah, safety stock itu adalah misalnya kalau kita permintaannya 1.000 tapi kita ada 1.200, 200 itu adalah safety stock ya. Cara penghitungannya gimana? Cara penghitungannya itu kita harus ngelihat dari demand dan juga value juga, tapi itu dikombinasikan, Mbak. Dikombinasikan dengan ada cost of inventory value, terus juga ada ordering cost. Kemudian kita juga harus tahu service level ya dan lead time ya. Jadi kita harus tahu lead time produk itu dari gudang sampai sampai ke pembeli itu berapa ya gitu. Nah, kalau misalnya statis, permintaannya itu gampang banget. Kalau statis ya kita forecast aja ya dengan forecast linear. Yang ribet itu ketika permintaannya itu dinamis ya. Nah, kalau permintaannya dinamis kita banyak faktor yang mempengaruhi ya. Kayak lead time ya, average lead time itu berapa, terus juga daily demand-nya berapa gitu. Dari situ kita tahu tuh safety stock tuh yang harus kita maintain tuh berapa. Sampai nantinya kita bisa ngorder berapa ya berdasarkan dengan cost gudang, terus juga cost delivery segala macem gitu. Ma- Insya Allah juga nanti bakal dijelasin juga itu tanggal 21. Karena kan kita ngitung safety stock tuh nggak sempat di hari ini ya gitu. Iya, gitu teman-teman. Tadi sebenarnya Mas Hadid mau ngasih spoiler dikit tentang safety stock. Cuman karena waktunya terbatas dan biar lebih premium lagi, teman-teman bisa akses di kelas akselerator pada 21 September. Nanti di sana teman-teman nggak kayak sekarang nih, nanya apa, terus dijawab. Tapi biasa bisa langsung konsultasi nih untuk study case perusahaan teman-teman, bisnis teman-teman, bisa langsung ditanyain ke Mas Hadid. Oke teman-teman, mungkin bisa kita cukupkan ya. Atau mau satu pertanyaan terakhir nih Mas? Boleh, silakan. Oke, Kalau masih tadi ada aku waktu. tetap ada nyari nih dari Kak Erna. Ternyata username-nya tadi itu Kak Nina. Nah, dari Kak Erna ini ada pertanyaan nih, mungkin bisa terjawab nanti di tanggal 21 September. Kalau perusahaan masih baru dan belum bisa menentukan SS atau SMIN-nya itu menentukannya bagaimana? Itu gimana tuh Mas Hadid? Oke, kalau perusahaannya masih baru nih maksudnya ini ya kode ya, SKU ya mungkin ya. Dan juga kalau misalnya perusahaan baru, misalnya kita nggak punya standarisasi ya mau nggak mau kita harus membuat tuh, Mbak Erna. Misalnya nggak ada standarisasi di kode produk, nggak ada standarisasi di nama item, itu harus harus distandarisasi dulu. Kalau nggak ada standarisasinya, nanti eh, penghitungannya nggak jelas tuh. Jadi yang paling pertama ya kalau misalnya perusahaan baru, misalnya kita udah punya banyak produknya di gudang yang akan dijual untuk periode pertama, yang paling penting ya secara administrasi kita harus nentuin dulu nih produk ini kodenya ini. Karena nanti akan kalau misalnya kayak di penjualan aja deh, kalau misalnya produknya nggak jelas kan nanti kita, oh ini jualannya eh, berapa ya untuk produk ini ya gitu. Misalnya apalagi produknya yang sejenis tapi kayak beda warna doang, ataupun misalnya beda sejenis tapi kayak beda satu kategori tapi beda gitu, kayak misalnya kursi sama sofa kayak gitu, ataupun misalnya eh, meja belajar sama meja kerja, ataupun kursi kerja sama eh, kursi kerja sama kursi gaming seperti itu sih. Jadi pentingnya klasifikasi dan penomoran itu untuk biar kita tahu tuh produk-produk mana aja yang penjualannya
berapa, dan juga apalagi di gudang ya, kalau misalnya kita nggak tahu itu sangat-sangat repot sih gitu. Kalau paling langkah pertama bisa ini ya, bisa ngelakuin kodifikasi dengan Excel biasa gitu, dengan produk nama ini, kodenya ini AAA001. Nah, itu freedomnya teman-teman sih, freedomnya Mbak Erna ya gitu. Oke teman-teman, gitu ya untuk sesi pertanyaan pada malam hari ini kita cukupkan dan bakal kita lanjut nih bisa ke link in Mas Hadid atau join nih di kelas eh, akselerator pada 21 September hari Sabtu nih. Jadi weekend buat teman-teman yang kerja bisa join juga. Oke teman-teman, sampailah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Buat yang mau presensi, ini aku tampilin nih link presensinya. Boleh ambil HP-nya, di scan barcode aja nih untuk link presensinya atau ketik s.id/presensi PPIC. Jadi teman-teman bisa klik link presensinya buat klaim sertifikat dan benefitnya. Nanti ada materi dari Mas Hadid dan juga rekaman kelas pada malam hari ini. Bisa langsung dicek juga di kolom chat, udah dibantu sama admin expert buat follow up tentang presensinya. Dan ngingetin lagi nih, penawarannya sangat terbatas. Dari informasinya Mbak Fatia tadi udah ada separuh kuota nih yang terisi nih. Tinggal setengah lagi nih, tinggal 5 orang lagi yang bakalan dapat promo harga khusus di 299 untuk program akselerator di 21 September mendatang. Yuk buruan daftar, langsung chat aja CRM kita di Mbak Fatia atau bisa klik langsung di link bio-nya expert dan nanyain aja nih kalau misalnya teman-teman besok kepikiran pengen join bisa langsung chat admin expert atau di capture sekarang, siapa tahu bisa masih berlaku nih link promo pada malam hari ini. Oke teman-teman, sampailah kita di akhir acara pada malam hari ini tentang manajemen inventaris perusahaan, analisa data penjualan bisnis menggunakan Microsoft Excel bersama Mas Hadid. Terima kasih kepada Mas Hadid yang udah memberikan materi dengan sangat jelas, dengan sangat uh, runtut banget nih dari segi materi awalnya, pengenalan tentang PPIC dan lain sebagainya, akhirnya ke praktikal gimana sih akhirnya kita mengolah data dan sampai membaca data sehingga tahu nih mana stok barang yang bisa kita amankan, mana yang menguntungkan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin kita bisa mencukupkan ya sesi webinar pada malam hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih kepada Mas Hadid dan untuk yang terakhir boleh kita sesi foto bareng-bareng nih teman-teman. Boleh on cam dulu, kita mau foto bareng biar ada bukti nih kalau teman-teman pernah loh belajar tentang PPIC atau habis itu kepikiran, oh ya nih aku pernah nih kemarin ikut. Kayaknya menarik deh kalau misalnya aku ikut akselerator untuk 21 September mendatang. Oke, mungkin boleh dibantu teman-teman admin dari expert ya untuk bantu nge-capture pada malam hari ini. Wah, rame ya teman-teman ya. Semangat belajarnya. Semoga bisa bermanfaat. Oke. Oke, oleh admin expert boleh dibantu screen capture ya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, untuk selanjutnya, untuk slide kedua. Dengan 3, 2, 1. Oke, dia lihat ada yang masih kerja juga nih. Semangat ya teman-teman buat belajarnya. Oke, untuk next slide boleh berpose lagi ya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke teman-teman, terima kasih yang udah join pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kalau mau ada pertanyaan, boleh juga nih ditanyain ke nomornya Mbak Fatihah ya di kolom chat tadi juga ada di WA Mi Fatihah dengan kode ASEL. Dan terima kasih ya buat semua teman-teman yang udah join pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di sini link presensinya nih buat yang terakhir kali ya. Thank you semuanya. Terima kasih Mas Hadi dan terima kasih teman-teman semuanya. Sekian dari Expert. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.